Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati dan juga yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai hambanya adalah orang beriman dan juga orang yang ahli ibadah. Kecintaan Allah taala kepada kita melebihi daripada kecintaan orang tua kepada anaknya. Karena orang tua akan mati, kita pun akan mati, tapi Allah Ta'ala tidak akan mati. Nah, karena Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada zat yang hidup, yaitu Allah yang tidak akan mati. Yang nomor dua, kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan amal-amal, baik itu siam maupun juga sholat tarawih atau membaca Al-Quran atau mengikuti kajian-kajian, ya. Karena orang mukmin dimuliakan Allah Ta'ala dengan ilmu, dimuliakan Allah Ta'ala dengan amal soleh. Karena itu kewajiban kita kaum muslimin menuntut ilmu syar'i. Karena beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu din adalah wajib untuk setiap kaum muslimin. Karena menuntut ilmu tidak bisa diwakilkan. Sebagaimana kita sholat tidak bisa menyuruh orang sholat, kamu yang sholat nanti aku kasih upah, tidak bisa. Karena Allah berfirman, man amila sholihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Wa man asa'a fa'aliha. Orang berbuat dosa dia akan menanggung hukumannya. Berbeda kita punya harta, punya toko 5, tidak harus kita tunggu, bisa nyuruh orang, tunggu toko saya. Punya sawah bisa kita garapkan kepada orang lain. Punya mobil rusak bisa kita berikan pada bengkel, perbaiki, aku akan bayar. Tapi amal ibadah menuntut ilmu tidak bisa diwakilkan, harus kita sendiri. Inilah faedahnya kita beramal dan juga menuntut ilmu. Karena Allah berfirman, man amila sholihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya. Tidak ada orang bisa mencuri pahala kita, atau mau pinjam pahala kita, tidak ada. Atau pahala ditransfer, tidak ada. Yang bisa ditransfer adalah harta. Inilah kemuliaan ilmu. Dan insya Allah pembahasan kita pada sore hari ini, sebagaimana yang yaitu takmir mengamanatkan kepada saya, pembahasannya baiti jannati. Kalau di Indonesia kan rumahku itu surgaku. Apa maksudnya ini rumahku ini surgaku? Rumah sudah kita fahami, tempat tinggal kita bersama istri, bersama suami, bersama anak. Ini rumah.
Dan masing-masing orang butuh rumah. Jangankan kita, burung pun juga butuh rumah. Tapi manusia paling baik rumahnya, kalah dengan sapi. Sapinya hanya kandang. Ayam dia tempatnya di mana-mana. Allah memuliakan kepada manusia. Manusia diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan bisa membuat rumah untuk berteduh kita, dan untuk hidup bersama istri kita, keluarga kita, enak kita. Bayangkan kalau kita tidak punya rumah, bingung. Ini yang harus kita syukuri. Tapi rumah ini akan bermanfaat untuk kita. Nah, kalau rumah ini kita gunakan untuk ibadah. Dan kalau istri kita mau beribadah, suami mau beribadah, anak mau beribadah, ini paling baiknya rumah. Inilah makna baiti jannati. Bagaimana rumahku ini menjadi sebab aku masuk di dalam surga. Dan tidak ada pergaulan yang paling intim kecuali suami istri. Bayangkan kalau kita sudah menikah, kalah kecintaan kita dengan bapak, kecintaan kita dengan ibu kita, kecintaan kita dengan saudara kita. Kita lebih akrab dengan istri, istri lebih akrab dengan suami. Bahkan juga kalau kita pergi dengan orang tua, lain dengan pergi dengan si istri. Ada kenikmatan sendiri. Tetapi akan nikmat kita bersuami beristri ini kalau dilandasi dengan agama. Istrinya mau beribadah, suaminya mau beribadah, anaknya mau beribadah. Ini menjamin akan masuk surga. Bayangkan kalau kita di dunia senang ya dengan istri kita, dengan keluarga kita. Bagaimana kita tidak senang kalau masuk surga bersama-sama? Nah, inilah yang harus kita pahami. Bagaimana menjadi kita berkeluarga ini menjadi orang yang ahli surga. Ini pembahasan kita. Bagaimana rumah kita siapkan ini untuk kelanjutan kita bisa masuk surga. Maka pertama, seorang suami harus mendidik istri, harus mendidik anak dengan baik. Karena Allah Ta'ala melebihkan kemampuan laki-laki daripada perempuan. Ya, jadi Allah melebihkan kemampuan laki-laki daripada perempuan. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 34. Nah, orang laki-laki mana suami, qawwamuna harus mengurusi, bertanggung jawab 'alan nisa'i kepada istri-istrinya, kepada putri-putrinya, kepada ibunya, kepada yaitu cucu-cucu yang perempuan. Nah, jadi Allah Ta'ala tidak menjadikan wanita itu pemimpinnya laki-laki, bukan. Karena wanita kurang agamanya. Ya, kalau masih muda haid, nifas, tidak sholat. Ya. Tetapi laki-laki tidak ada yang hamil, tidak ada yang haid, tidak ada yang nifas. Kuat laki-laki. Dan mentalnya pun kuat, pendiriannya kuat. Makanya upayakan walaupun kita sebagai seorang wanita punya ilmu, tetap masih ada kekurangan dibandingkan laki-laki. Karena Allah menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang harus mengurusi wanita, yang mengurusi istri, putrinya, anaknya, ibunya dan juga yang lainnya. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah melebihkan laki-laki ini daripada wanita dengan kelebihan yang banyak. Mentalnya kuat, fisiknya kuat. Ya, perang tidak ada wanita perang dengan laki-laki. Perang laki-laki dia.
yang bekerja mencarikan nafkah, suaminya walaupun si istri juga mencari nafkah, tapi kekuatan fisik, kekuatan mental adalah kaum pria. Dan ini bukan berarti Allah Ta'ala menghinakan wanita, tidak. Allah Ta'ala membedakan laki-laki dan perempuan supaya laki-laki bisa, yaitu memberi kebaikan kepada si perempuan, dan supaya perempuan bisa juga berbuat baik kepada si laki-laki. Karena Allah Ta'ala menjadikan walaysad dzakaru kal unsa, tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita. Nah, yang nomor 2, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena suami ini yang menafkahi istrinya. Nah, ya. Bayangkan wanita menurut Islam mulia tidak harus kerja. Ya, yang harus kerja mencarikan nafkah adalah si suami. Ini wanita menurut Islam mulia, berbeda wanita menurut orang kafir, disamakan. Nah inilah makanya ibu-ibu bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala menjadikan wanita dimuliakan dengan sebab laki-laki yang cari kerja, yang cari nafkah, ibunya biar di rumah, ya, membantu pendidikan anaknya, mengurusi rumah tangga. Bayangkan orang yang paling bersabar mengurusi rumah tangga, wanita. Orang yang bersabar menggendong anaknya, istri. Nah, kalau laki-laki suruh menggendong walaupun kuat tidak mampu dia, karena tidak punya keterampilan hal itu. Ini yang pertama. Bagaimana seorang suami bersabar mendidik istrinya menjadi wanita yang salihah, agar dua-duanya masuk surga, agar tenang hidupnya. Kemudian juga Allah Ta'ala memerintah seorang suami yang punya ilmu hendaknya memerintah istrinya agar sholat. Kadang-kala wanita dia sedang datang haid tidak sholat, sampai berlanjut beberapa hari tidak sholat, maka suami bertanggung jawab. Nah ditanya, sudah bersih apa belum? Bulanannya sudah bersih, suruh sholat, suruh mandi sholat. Dan Allah berfirman di dalam surat Toha nomor 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, istrimu, anak-anakmu itu agar melaksanakan sholat. Karena sholat rukun Islam yang nomor 2 setelah syahadat. Dan sholat adalah amal ibadah yang paling banyak dikerjakan oleh kaum muslimin. Ya. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu wahai suami ketika mendidik istrimu. Nah, ya. Jadi suami ini kalau nggak bersabar tengkar cerai. Makanya kita harus tahu watak wanita, kekurangan agama, cerewet, banyak bantah, ya, putus asa, ceklean. Ini umumnya, tapi ada yang baik. Kita bicara umumnya. Makanya Allah Ta'ala memerintah, bangunkan suamimu, bangunkan istrimu, suruh sholat. Kalau seandainya suaminya ini malas, suaminya bagus, alhamdulillah, dibangunin, yaitu si suaminya. Tapi kalau kita mempunyai suami yang baik, istri yang baik, ini nikmat dunia, nikmat di akhirat. Karena Allah akan mengumpulkan dua-duanya nanti di surga. Selanjutnya pula, yang nomor 2, hendaknya kita sebagai seorang suami mengumpuli, bergaul dengan istri yang baik, ya, yang baik. Karena apa? Karena itu kewajiban suami. Ya, maka seorang wanita dia akan tenang hidupnya kalau suami mau berkumpul dengan si istrinya. Dan ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena kebahagiaan seorang wanita kalau dikumpul oleh suaminya. Dan seorang suami berbahagia pula kalau dia kumpul dengan si istrinya. Oleh karena itu kita tidak boleh jauh-jauh dengan si istri. Bayangkan banyak perzinahan karena suami lupa dengan si istrinya. Ditinggal pergi istrinya, nah, diambil oleh orang. Dan tidaklah banyak perzinahan kecuali wanita.
Makanya perlunya kita seorang suami menyadari, yaitu hasrat, keinginan dari wanita. Dan Allah berfirman, perintah ini perintah dari Allah, dari surat An-Nisa nomor 19. Wa ashiruhunna, kumpul istrimu. Nah, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Maknanya kalau khair kita harus bersabar, karena kita tidak boleh mengumpul istri kita dalam keadaan datang bulan. Kalau sedang dalam keadaan nifas kita tidak boleh. Ya, ini harus bersabar. Laki-laki tidak pernah haid, tidak juga pernah nifas. Wanita ada kelainan. Dan itu kalau masih muda punya anak begitu sebenarnya. Dan ini perlu kita bersabar. Ya, dan juga wanita pun juga begitu, kalau sudah waktunya suci jangan enggan. Karena ini Allah Ta'ala yang merintah untuk mengumpuli istrinya, bukan yang sekedar keinginan laki-laki, tapi Allah yang merintah wa ashiruhunna, kumpul istrimu itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Fa in karihtumuhunna, nah, seandainya kalian itu tidak menyukainya, ya mungkin ada suatu saat kelainan dari wanita itu. Fa'asa an takrahu syai'a, bisa jadi yang kamu membenci suatu itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah akan mengganti kebaikan yang banyak. Ini perlunya kita bersabar terhadap wanita, karena wanita kurang agamanya dan kurang akalnya. Dan ini bukannya menimpa kepada kita saja, menimpa pula kepada istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala ada masalah beliau dengan Aisyah, beliau dengan Hafsah, sampai beliau yaitu menyendiri di kamar selama 1 bulan uzlah. Datanglah mertuanya sahabat Abu Bakar, Aisyah, kenapa Rasulullah SAW pindah kamar? Nah, ini seorang mertua, seorang tua harus menasihati putrinya, tidak boleh dibiarkan. Datang pula Umar, Hafsah, kenapa Rasulullah SAW sampai sembunyi seperti ini? Ditusuk-tusuk katanya Hafsah, seandainya Rasulullah SAW itu tidak melihat saya, tentunya kamu itu tidak akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi seorang tua menasihati putrinya ketika saat itu, ketika beliau mendengar yaitu Umar bin Khattab menasihati Hafsah, yaitu adalah istrinya beliau. Ya Rasulullah, da'ni aqtulu Hafsah. Keras Umar. Ketika beliau mendengar begitu, yaitu hatinya menjadi hati yang lunak. Senyum beliau. Ketika yang berhak menasihati itu adalah orang tuanya sendiri. Dan itulah keadaan para sahabat dulu. Selalu kalau punya yaitu seorang wanita yang sudah dinikah oleh orang tua, selalu mengontrol gimana kamu dengan suamimu, bagaimana kamu dengan keluargamu. Inilah ada keutamaan para sahabat radhiyallahu anhu, selalu memantau walaupun putrinya sudah menikah, bukan dibiarkan dan bukan dibela putrinya ketika salah tidak, tetapi dijujur. Kebaikan seorang tua akan menular pula kebaikannya kepada putrinya. Yang nomor 3, seorang suami wajib menafkahi si istri. Bukankah wanita yang paling dicintai oleh suami adalah istrinya? Wajib menafkahi istri. Dan juga memenuhi apa menjadi kebutuhan pokoknya. Ya. Bukan kebutuhan, tapi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu makan, minum, baju, itu kebutuhan pokoknya. Karena tidak mungkin ditinggalkannya. Tetapi kebutuhan yang selain pokok itu tergantung suami. Ketika suami ridha, tidak mengapa. Kalau tidak ridha, ya harus kita bersabar. Karena seorang wanita tidak diwajibkan mencari rezeki ketika sudah bersuami. Tidak diwajibkan untuk keluar dari rumah ketika sudah bersuami. Maka Allah berfirman, maka beliau bersabda, antut imaha idza ta'imta.
Wa taksuha idza tasaita. Maka ketika ada salah seorang sahabat namanya Muawiyah Al-Qushairi ketika menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hak istri-istri kami? Istri kami itu menuntut saya apa? Nah, ya. Seorang suami menanya kepada beliau karena beliau suri tauladan kita. Wahai Nabi, apa yang dituntut oleh istri kita yang saya harus melakukannya? Qala, jawabnya beliau, antut imaha idza ta'imta. Kamu ajak makan dia kalau kamu makan. Nah, karena makan kebutuhan pokok. Jadi makan seorang istri tanggung jawabnya si suami. Kecuali suami kalau sakit, tidak bisa kerja, lumpuh, maka ketika si istri berusaha untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal, itu kebaikan, yaitu seorang istri pada suaminya. Tapi kalau suami selagi sehat, kewajiban yang ngasih makan adalah si suaminya. Wa taksuha idza tasaita. Kamu belikan baju kalau kamu membeli baju. Nah, ya. Ini kewajiban pokoknya. Adapun minta yang lain, minta mobil, minta yang lainnya, itu bukan kewajiban suami. Kalau suami mengizinkan dan juga punya, tidak mengapa, karena itu kebaikannya. Tapi yang pokok kehidupan, kebutuhan sehari-harinya, seperti dia sakit, maka yang wajib mengobatkan adalah suaminya. Ketika ada kebutuhan pokoknya tentang baju, yang lainnya adalah kebutuhan yang haknya suami. Ini yang harus kita pahami. Kemudian juga berikutnya, agar keluarga kita di rumah ini sama-sama masuk surga, maka kita wajib menasihati istri. Jangan dicaci, karena wanita itu banyak omongnya. Lihat di pasar, laki-laki diam aja dia. Di pasar ya, yang bicara wanita. Lihat tetangga, yang banyak bicara wanita, padahal mestinya wanita itu sedikit bicara. Sebab kalau banyak bicaranya, banyak dosanya. Kadang-kadang bicara membahas aibnya, yaitu suaminya orang, membahas tetangga, tidak boleh. Dan itu termasuk dosa besar. Ya, makanya seorang suami ketika melihat wanita ini, istrinya ini, mulutnya kesana kemari, dinasihati dengan lembut, dinasihati, jangan dicaci, tapi dinasihati dengan baik. Dan itu kelebihan Allah melebihkan suami kepada si istri. Makanya suami lebih banyak diam daripada si istri, dan lebih banyak bertahan diri. Terutama kalau suami itu orang mempunyai ilmu, bertahan dia. Kenapa? Mengerti wataknya wanita, mengerti kekurangan mereka. Tapi kalau suami ini tidak tahu sifatnya wanita, akan terjadi perceraian terus. Inilah pentingnya seorang wanita menuntut ilmu, seorang suami juga menuntut ilmu, sehingga betul-betul nanti tempat tinggalnya adalah di surganya Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khaira. Seringlah kamu wahai suami, seringlah kamu wahai bapak, seringlah kamu wahai saudara, menasihati wanita dengan nasihat yang baik. Bukan diperintahkan wanita menasihati laki-laki, padahal itu juga perlu. Tetapi karena keumuman kekurangan ya dari agamanya, kekurangan pula yaitu akalnya, kekurangan pula akhlaknya, maka Allah melebihkan kaum laki-laki. Bagaimana ketika menyikapi, menjumpai wanita yang mukhalafah, yang menyimpang, dinasihati, bukan dicaci. Istausu, seringlah kamu menasihati anis bin nisa'i khaira, wanita dengan nasihat yang baik, bukan dengan nasihat yang jelek. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dhila'in. Karena Allah Ta'ala menciptakan wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang itu lain dengan kawat. Kawat dibekuk, enggak putus. Tulang orang jatuh di atas sepeda motor, patah. Jadi Allah Ta'ala menjadikan wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok.
dari tulangnya Nabi Adam. Ya, jadi Allah telah menjadikan Hawa yaitu dari tulang. Nah, kita dari sperma, dari mani. Tapi watak wanita sama. Nah, fa inna a'waja syai'in, yang paling bengkoknya tulang itu di atas. A'lahu. Ya, jadi paling bengkoknya tulang kita itu seperti tulangnya yaitu ikan itu. Nah, yang paling bengkok di atas. Fa inna a'waja fi dhilai a'lahu. Paling bengkoknya tulang di atas. Fa in dhahabta tuqimuhu, kalau engkau wahai suami keras mengeluk tulang ini patah, wis aku tak mulai wae pegaten wae aku iki. Makanya ketika di pengadilan banyak wanita yang minta cerai. Banyak wanita minta cerai. Dan kita maklumi karena keterbatasan akal mereka. Mereka tidak berpikir punya anak berapa, karena pendek akalnya. Makanya suami yang muslim hendaknya dia bersabar. Ya. Makanya kalau kita punya istri yang salihah itu mau nikmat yang mengalahkan nikmat dunia seisinya. Ya, yang nanti akan dijelaskan. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kamu keras menasihati, cerai, aku balik dengan orang tuaku. Tidak peduli dia membawa anak. Nah, maka kasihanilah. Karena kita tidak punya istri juga bingung. Karena istri kita bukan wanita di surga. Istri kita adalah banyak kekurangan, sebagaimana kita juga punya kekurangan. Wa in taraktahu, kalau kita biarkan istri kita tidak nasihati, lam yazal aqwas, tambah bengkok, tambah mulutnya kesana kemari, tambah tingkahnya banyak. Ya, nah ini perlu kita uji, karena dunia itu tempat kita ujian. Makanya ini perlu perhatian untuk laki-laki atau pemuda yang mau menikah. Jangan melihat kecantikan itu, melihat kebaikan itu. Kalau wanita itu baik dan kita ada yaitu ada ikatan syahwat cinta, tidak mengapa. Ya, karena dengan kebaikan wanita ini insya Allah akan membawa ketenangan jiwa kita. Selanjutnya, lalu apa kata beliau? Fastausu bin nisa'i khaira. Awalnya diawali dengan nasihat, akhirnya pun diakhiri dengan nasihat. Maknanya kita harus sering menasihati. Sekali menasihati pahalanya 1 kali, 5 kali 5. Cuma yang dinasihati harus mengerti. Ya, kemarin dinasihati jangan sampai nanti 1 jam lupa lagi atau pura-pura lupa. Makanya paling baiknya wanita itu kalau dia bisa membaca surat An-Nisa dengan artinya, itu akan mendukung kebaikan suami. Kemudian surat Al-Ahzab, ya, surat An-Nisa diartikan itu ada kaidah-kaidah bagaimana menjadi wanita yang salihah. Kemudian juga surat Al-Ahzab juga ada, surat At-Taubah juga ada. Nah, itu perlu dibaca dan difahami maknanya supaya ada perubahan. Kalau kita ini orang Indonesia hanya baca Quran ya dapat pahala bacanya saja. Tapi kalau difahami maknanya nikmat. Oh, ternyata saya ini salah. Kalau kita salah ditegur suami kadang-kadang marah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita baca sendiri, tahu kita salah, oh sadar, oh iya saya ini salah karena membaca Al-Quran. Ya, ini perlu ibu-ibu dan juga yang lainnya, perlunya kita membekali diri agar dalam keluarga kita ini menjadi keluarga yang sakinah. Hendaknya sering membaca Al-Quran dan diterjemahkan artinya. Selanjutnya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang keadaan istri-istri kita di dunia. Apa kata beliau? Wa idza istamta'ta biha wa fiha 'iwajun. Itu hadis Bukhari.
Jika kamu nikmati istrimu itu, jika kamu kumpuli istrimu itu, nah kamu nikmati tapi kamu masih dalam keadaan dia dalam keadaan bengkok, artinya ada sesuatu yang tidak cocok dengan diri kita, dengan tingkahnya atau dengan lisannya. Tapi kalau kita bersabar, mohon kepada Allah Ta'ala, kita doakan istri kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa, kita fahami, insya Allah bagus. Karena baiknya orang itu dengan pendidikan, baiknya orang itu dengan nasihat. Tentunya kalau nasihat itu diterima. Kemudian berikutnya, kita dilarang walaupun istri kita marah, matanya menatap cuma kita, jangan dipukul wajah, tidak boleh. Ya, dicubit ini betisnya atau sapu lidi satu. Nah, kapok pora. Nah, ya. Tidak boleh sampai merusak badannya, tidak boleh. Mana dalilnya? Wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Ini agar kita ya nanti sama-sama suami istri bisa masuk surga. Jangan kamu pukul wajahnya, wajahnya mata, otak, hidung, ya mulut, telinga, ini organ yang paling manfaat. Manusia ganteng tapi kalau miring otaknya orang tidak senang wanita. Wanita cantik kalau miring otaknya tidak senang suami. Umumnya orang kalau sudah marah mukul wajah tidak boleh. Ya. Wala tuqabbih, dan jangan diolok-olok, jangan dijelek-jelekan. Nah, karena kita juga dijelekan tidak mau. Tapi mereka kadang-kadang mengolok-olok kita. Ya, kita diam saja. Karena kita tahu wataknya si dia. Ya. Makanya ada hadis yang memberikan penjelasan, ya nisa tasaddaqna. Beliau pernah berkhutbah Id, datang ke jamaah wanita. Bersedekahlah kamu. Fa inni uritukunna min ahli aksari min ahli nar. Karena saya ini diperlihatkan oleh Allah Ta'ala banyak wanita yang masuk neraka, tapi wanita sahabatnya tidak marah. Tanya pada beliau, walima ya Rasulullah, kenapa wanita itu kok banyak masuk neraka? Pertama, tuksirna lakna, suka ngolok-ngolok suaminya, nah, suka marah. Wa takfurnal asyira, tidak terima kasih kepada suami. Ya. Nah ini ibu-ibu supaya difahami ya, karena kita tidak ingin tidak masuk surga. Nah inilah faedahnya nasihat. Ini hadis beliau. Saya hanya mengungkapkan saja. Ini bukan dari perasaan saya. Bukan berarti kelem orang laki-laki, bukan. Tapi Allah Ta'ala melebihkan laki-laki lain dengan wanita. Wanita ada kekurangannya, laki-laki ada kelebihan. Tapi sesuatu yang dimiliki oleh wanita tidak dimiliki oleh laki-laki. Sesuatu yang dimiliki oleh laki-laki tidak dimiliki oleh perempuan. Makanya kita dengan beristri bersuami menjadi kesempurnaan hidup. Wala tajur, dan jangan diusir dari rumah illa fil bait. Kalau marah, nah, kamu tidur di kamar itu aja, jangan diusir keluar. Kamu tidur, dia nanti akan mengerti. Kalau kita pisah dari tempat teranjanya, kalau dia baik kita akan dicari. Sembunyi di mana? Mungkin sembunyi di pintu atau yang lain. Dicari dia. Itu kalau dia tahu, kalau dia mengerti bahwa dia itu salah. Nah ini perlu difahami. Walaupun tangan kita kuat, kita jaga. Jangan sampai kita memukul kepalanya. Wala tuqabbih, dan jangan diolok, jangan diolok-olok, jangan dicaci. Wala tahjur, dan jangan dijauhkan kecuali di rumah. Makanya kita punya kamar 2, kita pindah yang lain. Kalau dia mencari kita, berarti dia sadar. Ini cara untuk
Ya, bagaimana agar kita bisa menjadi baik. Selanjutnya pula dilarang pula kita yaitu mencaci maki, dilarang pula mencambuk istrinya sampai parah. Nah, itu tidak boleh. Walaupun kita kuat. Karena ada suatu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la yajlid ahadukum imra'atahu jildal abdi. Jangan kamu itu mencambuk istrimu seperti mencambuk budak atau mencambuk hewan. Ya, tidak boleh walaupun dia salah. Ini perlu difahami oleh suami. Kadang-kala kalau suami tidak mengerti tentang masalah watak, mereka menjadi bentrokan. Padahal suami ini suatu saat akan menyesal dengan perbuatan dirinya yang kasar. Ketika sudah menyesal dicerai, mama istri diminta kembali tidak mau. Kamu mukul saya kok. Nah, yang rugi dua-duanya. Makanya orang itu harus dia kalau ketika marah diperhitungkan dulu, ditimbang dulu, cari timbangan yang paling ringan, agar kita tetap nanti suatu saat kita berkumpul dengan si dia kita tidak malu. Bayangkan kalau seorang istri dicambuk lalu dia kumpul, mungkin si istri kamu mencambuk saya, sekarang kamu kumpul, tambah marah suami. Bukan menjadi ketenangan, tetapi menjadi kemarahan hati. Begitu Islam mengatur kita kaum muslimin. Ya, itu namanya baiti jannati. Rumahku ini bagaimana bisa menjadi surgaku? Karena orang yang paling banyak akrab adalah suami dengan istri. Summa yujami'uha fi akhiril yaumi. Bagaimana kamu mencambuk istrimu dengan cambukan yang keras lalu kamu akhir malamnya mengumpuli? Apa kamu tidak malu? Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita. Ya, karena kita masing-masing punya istri dan ada kekurangannya. Sebagaimana kita pula suami punya kekurangan. Makanya perlunya kita suami ini menuntut ilmu, perlunya belajar, istri juga perlu belajar. Jadi supaya tahu, karena dalil untuk menengahi kita bukan suami mau menang sendiri, istri mau menang sendiri, bukan, tapi ayat. Nah, ya, hadis. Bukankah kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab Allah, kita wajib membacakan dan mengamalkan kitab Allah. Beriman kita kepada hadis beliau, maka kita harus mengamalkan apa menjadi perintah beliau. Kemudian juga dijelaskan pula dari Abu Hurairah, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan sampai seorang laki-laki yang beriman ini membenci istri yang secara keseluruhan. Ya. Jangan sampai seorang laki-laki membenci istrinya yang beriman. Bisa jadi suatu saat yang kita benci itu dia membuat ridho kita, membuat senang kita. Nah, ya. Nah, inilah sesuatu yang kita benci suatu saat akan membuat senang kita. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia itu jelek semuanya, tidak. Selagi dia mukminat. Kalau orang kafir jelek semuanya. Makanya orang kafir itu tidak bisa pada hari kiamat tidak ditimbang amalnya, masuk neraka saja. Tapi orang mukminat ditimbang mana yang baik dan mana yang jelek. Ya, jadi Allah Ta'ala menjadikan laki-laki ada baiknya, ada buruknya. Menjadikan wanita ada baik dan ada buruknya. Kalau kita fahami kita punya kekurangan, istri kita juga punya kekurangan. Kalau kita punya kelebihan, istri pula punya kelebihan. Nah, ini kalau kita sadari, maka hidup itu enak dengan dasar ilmu. Makanya orang kalau dia suaminya dia punya ilmu, bersabar, bisa bagus hidup. Dan juga menjadi sebab istri itu menjadi baik. Tapi kalau suaminya sudah tidak punya ilmu, kasar lagi, istri kasar, cerai dia. Dan itu belum menyelesaikan satu perkara. Perlunya ibu-ibu untuk belajar ilmu.
Ya, perlunya laki-laki belajar. Makanya kita ini dianjurkan menikahi wanita yang berilmu, dan wanita pun dianjurkan untuk mencari suami yang berilmu, karena ilmu ini yang akan yaitu memadamkan kemarahan kita, yang akan mengurangi kemarahan kita. Selanjutnya, tidak boleh kita menzalimi istri. Sebagaimana istri tidak boleh menzalimi suami. Kalau seorang istri ditinggal oleh suami tidak boleh keluar. Ada tamu laki-laki tidak boleh memasukkan. Dan seorang istri tidak boleh pergi naik mobil dengan supir yang lain sendirian. Bahaya. Makanya terjadi banyak perzinahan karena keluarnya wanita. Beliau bersabda, innal mar'ata idza kharajat istasrafaha syaitan. Wanita itu kalau banyak keluar tanpa mahram, nah setan bergembira, dibujuk. Karena wanita itu lemah akalnya, mudah dirayu oleh laki-laki. Nah, ini yang harus kita pahami. Inilah faedahnya kita mempelajari baiti jannati. Bagaimana rumah yang kita tinggal yang bersama istri kita, suami ini menjadi sebab kita masuk dalam surga. Maka Imam Muslim mengatakan, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, fattaqullaha fin nisa. Wahai orang muslim, hati-hati kamu mengurusi wanita. Jangan kamu biarkan. Hati-hati, awasi terus. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena kamu ambil wanita itu, karena kamu nikahi wanita itu dengan perjanjianmu kepada Allah, menjamin supaya dia lebih baik. Jangan sampai wanita yang kita nikahi itu sebab kedurhakaan suami menjadi jelek istrinya. Upayakan bagaimana wanita setelah dinikahi dia menjadi baik sebab pendidikan suaminya, sebab kesabaran suami. Ya, ini jarang kita jumpai taklim-taklim semisal ini. Hanya kita ada baiknya tadi, jannati, baiti jannati. Wastakhlaltum furujahunna, dan kamu wahai suami, kamu halalkan farji wanita istrimu itu bi kalimatillah, dengan menyebut kalimat Allah, disaksikan ketika kita mau menikah, qabiltu nikaha. Nah, ya. Banyak, harus minimalnya ada 2 saksi, apalagi ada pencatatan naib. Dan paling banyak pernikahan kalau ada yang banyak menyaksikan bahwa wanita ini telah dinikahi oleh si fulan. Tidak nikah sirri, tetapi nikah yang terang-terangan. Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Departemen Agama membuat pencatatan nikah. Walaupun nikah itu tanpa catatan naib bisa, tapi kasir nanti wanita. Berapa banyak wanita dinikah dengan sirri, setelah itu dicerai tanpa ada iddah, yang lain dicerai saja. Sehingga kesulitan wanita ini mau menikah lagi kalau tidak ada surat dari naib. Dan kita wajib mentaati pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin-pemimpinmu. Ya, yang dari kalangan kaum muslimin, alhamdulillah Departemen Agama di negeri kita mengatur urusan ini. Bahkan juga pernikahan, perceraian yang lainnya, nah itu ada, dan ini yang harus kita syukuri. Makanya kita doakan pemimpin-pemimpin negeri kita ini selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Karena baiknya pemimpin, baiknya umat. Walakum alaihinna alla yuti'na furusakum akhatan takraunahu. Kamu wahai suami, jangan membolehkan istrimu memasukkan laki-laki ke rumahmu yang kamu tidak ada. Nah, ini peringatan untuk ibu-ibu ya. Kalau suami tidak ada, padahal kita juga yaitu punya kawan akrab, namanya pegawai yang lain. Kalau tidak ada suami,
yaitu kawan pegawai kita masuk ke rumah kita, tidak boleh. Nanti fitnah. Ya, fitnah. Karena Allah Ta'ala menjadikan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa duluan, baru wal banin. Allah menghiasi seorang laki-laki ini mesti senang syahwat dengan wanita, baru kepada anak. Makanya terjadi banyak perbuatan-perbuatan keji karena keluarnya wanita tanpa mahram. Dan wanita keluar tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang sifatnya menarik atau press body atau yang lain supaya tidak mengganggu mata laki-laki. Kalau mata laki-laki dia punya iman itu yang menahan. Kalau tidak berbahaya. Inilah kebaikan Allah Ta'ala kepada kita semuanya, terutama wanita. Maka kita seorang suami wajib sering menasihati istri. Yang nomor 2, ketika kita menikahi wanita, kita bertanggung jawab atas ibadahnya si dia. Bertanggung jawab bagaimana istri kita lebih baik daripada sebelum menikah. Yang nomor 3, kalau kita pergi wasiyati siapapun laki-laki masuk ke rumah ini, tidak ada saya, tidak boleh. Bahkan juga para ulama mengatakan walaupun itu mertua sendiri, walaupun bapak kita sendiri, kita seorang istri, bapak memangnya suka mulutnya kurang baik sama anaknya. Ketika saya mengatakan kalau mertuaku kesini tidak boleh, harus ditaati. Karena wanita kalau sudah dinikah itu hak penuh tanggung jawabnya suami. Berbeda dengan laki-laki, boleh dia yaitu ke rumah orang tuanya. Karena laki-laki dia ke rumah biasanya boleh. Tapi seorang istri mau pergi ke rumah orang tua izin suami. Subhanallah. Mau ke tetangga izin suami. Dan ini menunjukkan baiknya suami kepada si istri. Ada suami yang tidak peduli dengan istrinya, silakan kamu keluar ke sana kemari. Itu namanya tidak ada kecemburuan, tidak ada kesayangan seorang suami pada istrinya. Kalau suami seorang istri, dia lihat apapun dia mesti menasihati karena dia merasa cinta. Tidak senang kalau istrinya dilihat oleh orang lain. Tidak senang kalau istrinya itu yaitu berkawan dengan yang lain. Itu kecemburuan seorang suami yang cinta kepada si istrinya. Selanjutnya, kita harus bersabar atas kekurangan si istri. Allah melebihkan kaum pria dengan beberapa kekuatan mentalnya, fisiknya, otaknya, dan Allah Ta'ala mengurangi wanita dengan kekurangan tertentu. Dengan ini bagaimana yang kurang bisa mendapatkan kebaikan dari orang yang lebih, yaitu suaminya, dan bagaimana suami bisa berbuat baik kepada istrinya yang kurang. Maka beliau menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa ma a'tallahu ahadan min ata'in aw sa'a minas sabri. Allah Ta'ala tidak memberi kepada seorang pun sesuatu pemberian yang paling baik kecuali pemberian kesabaran. Subhanallah. Karena sabar tidak bisa dipinjam, tidak bisa diutang. Sabar adalah kemuliaan dari Allah. Wallahu ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Allah menolong orang bersabar. Ya, jadi kalau ada kalimat yang keluar dari istri kita yang menyakitkan hati, kita ingat, oh iya, Allah memuliakan orang bersabar. Allah akan memberi pahala orang bersabar. Ya, bahkan juga sahabat mengatakan as-sabru ya fil jasadi karrosi ala jamil jasad. Sabar ini hubungannya dengan organ badan kita. Sabar ini ibaratkan kepala kita, selainnya ini adalah anggota badan kita. Dan Allah Ta'ala memuji orang bersabar. Bahkan ulul azmi dari kalangan para utusan karena disebabkan bersabarnya. Ma'atallahu ahadan min ata'in awsa'a minas sabri. Tidak ada pemberian Allah kepada hamba yang paling mulia melainkan sabar. Kalau pemberian harta banyak,
Orang dikasih kedudukan bisa bersabar, betul-betul kekhususan nikmat dari Allah. Makanya para anbiya mendapatkan kenikmatan bersabar ketika menghadapi umat, bersabar ketika menghadapi keluarganya, bersabar pula menghadapi istrinya. Kemudian juga upayakan seorang istri bisa membantu pekerjaan di rumah, ya. Atau juga suami bisa membantu pekerjaan di rumah. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, khairukum li ahli. Paling baik kamu itu adalah paling baik kepada keluarganya. Seorang suami paling bagus kepada istrinya, anaknya. Seorang istri paling bagus kepada suaminya dan anaknya. Bukankah kita ingin menjadi orang baik? Kalau kita senang diperlakukan baik oleh istri, perlakukan istri kita dengan yang baik. Kalau kita benci diperlakukan jelek, jangan memperlakukan kepada orang lain dengan jelek. Karena manusia punya watak yang sama. Wa ana khairukum li ahli, katanya beliau. Saya paling bagus terhadap keluarga saya. Ya, beliau menjahit sandalnya sendiri. Kalau kita punya sandal dijahit oleh si istri itu bagus. Ya. Kalau kita juga bisa, yaitu membersihkan di rumah karena si istri sibuk, baik pula. Namun ketika seorang suami sibuk di luar, yang lainnya, maka harus dimaklumi seorang istri. Karena kesibukan orang laki-laki banyak, bukan hanya dengan di rumah yang berdakwah, perang, menghadapi musuh, menghadapi lawan, cari rezeki dan juga yang lainnya. Berbeda dengan wanita banyak tinggalnya di rumah. Makanya beliau mengatakan bahwasanya khairun nisa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Wanita itu menjadi pemimpin di rumahnya si suami dan memimpin anaknya suami, walaupun itu anaknya bukan anaknya si dia, anak kualon, anaknya suami yang pertama umpamanya. Nah, ini tanggung jawab. Kalau rumah ini dibangun oleh istri yang solihah, kebutuhan di rumah, anak-anak terdidik dengan baik, suami mencari rezeki dan pulang menjumpai istrinya di rumah, anak di rumah menjadi paling baiknya keluarga. Tapi kalau pekerjaan rumah ini ditinggalkan oleh si istri, suami sedang mencari rezeki, pulang si istrinya tidak ada, marah suami. Akhirnya mau menikah lagi, mencari pasangan lagi. Tapi kalau seorang istri dia betah di rumah, suami itu kalau pergi dia yang diangan itu istrinya dia. Yang diangan istrinya, yang diangan pula anaknya. Senang kalau datang istrinya ada. Dan dianjurkan ketika kita itu, ketika suami datang, suaminya harus macak yang ayu. Suruh mandi dulu, mandi. Ya, mandi bersih, ya baik, disiapkan makanan, itu senang. Berarti istri saya mengerti kebutuhan saya. Itulah yang akan dikenang oleh suami ketika dia pergi. Dan ini harus dimaklumi oleh seorang istri. Karena seorang istri dia tahu wataknya si suami. Tapi suami kalau dia tahu pulang istrinya ada, anaknya ada, rumah bersih, ya, ketika ada makanan ada, itu senang. Ada suatu contoh. Ada seorang sahabat yang sedang pergi perang. Istrinya di rumah sama anaknya. Ketika anaknya meninggal dunia, suaminya perang tidak dikabari. Meninggal dunia, kemudian oleh kerabatnya dimandikan, kemudian juga dikubur. Setelah pulang, tidak lapor istri ini. Ini istri yang mulia, apa kata beliau? Ketika datang ditanya suaminya, kalau kita punya barang itu pinjaman dari orang. Ya, kalau kita punya barang ini dipinjam, kita pinjam. Kalau ada orang yang mengambil barang kita kasihkan apa tidak? Subhanallah, seorang istri mulia. Jadi datang tidak dikabari, anakmu meninggal dunia, alangkah sedihnya.
baru datang yang dia harus bergembira, ya. Diajak kumpul dulu istrinya. Istri yang mandi sudah diajak kumpul, kemudian setelah itu tidak dikabari anaknya meninggal dunia. Ditanya, kalau kita itu ada titipan barang, kemudian barang ini diambil oleh orang penitip, kita berikan apa tidak? Ya diberikan. Anakmu meninggal dunia. Ini titipan dari Allah. Saya tidak mengkabari kepadamu. Ini dikasih kabar oleh istrinya setelah istrinya mengajak suaminya untuk berkumpul. Subhanallah. Saat itu lapang dadanya si suami. Ini kita harus bisa mencari sela-selanya suami. Jangan datang dari pekerjaan yang lain lalu dikasih kabar menyedihkan. Tambah marah dia. Sudah capek cari duit, bahkan kadang-kala tidak mendapatkan rezeki, pulang dikabari jelek. Kabar yang baik, bukan kabar yang mengatakan basyiru wala tunaffiru. Kabar yang baik jangan dibuat yaitu sedih. Yassiru wala tu'assiru. Gembirakan jangan dibuat sulit. Nah, ya, inilah cara-cara bagaimana seorang istri bisa menundukkan yaitu melunakkan hatinya. Dan bagaimana seorang suami juga bisa melunakkan hati seorang istri. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, bersumber dari Aisyah semoga Allah taala meridainya, su'iltu ma kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Aisyah ini ditanya oleh tetangganya, ma kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh kalau di rumah pekerjaannya apa? Padahal beliau tuh seorang nabi. Banyak keluar juga berdakwah, berperang, yaitu menyambut tamu, ya, dan juga bekerja yang lainnya. Qalat kana basarun. Beliau itu adalah manusia. Kana basarun, dia adalah manusia biasa. Fi baitihi yukli thawbahu wa yakhluqu syatahu wa yakhtumu nafsahu. Rasulullah SAW itu kalau di rumahnya maka dia yaitu menjahit pakaiannya. Subhanallah, menjahit pakaiannya. Yukli thawbah, dijahit, ya. Ya, jahit tidak ada jahit seperti sekarang, ya, dijahit dan jahitnya. Kemudian juga memeras susu kambingnya. Beliau punya kambing, diperas sendiri. Subhanallah. Dan juga melakukan pekerjaan rumahnya. Ketika ada sesuatu rumah yang perlu dibetulkan, mungkin ada pintu yang rusak atau jendela yang rusak atau yang lainnya, itu beliau yang mengerjakan sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bagaimana kita bisa kerjasama dengan istri kita, dan suami tetap juga membantu kebutuhan di rumah. Wanita seorang istri pula juga membantu kebutuhan di rumah. Kalau dua-duanya berjalan bagus, indah hidup ini. Dan inilah jaminan baiti jannati. Rumahku ini akan menjadi surgaku nanti besok di akhiratnya. Jika beliau memimpin umat seluruh dunia, masih sempat membantu keperluan rumah tangga, bagaimana dengan diri kita? Jika tidak mau membantu pekerjaan istrinya, jangan dikira pekerjaan ringan hanya menyediakan makan suami atau jual beli. Maka pekerjaan suami dibantu oleh si istri, pekerjaan si istri juga dibantu oleh si suami. Saling tolong menolong. Karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan juga dalam ketakwaan pula. Kemudian juga saling memaafkan kesalahan istrinya. Saling memaafkan kesalahan si istrinya. Nah, ini. Suami salah dimaafkan oleh si istrinya, si istri salah dimaafkan oleh suami. Karena kita ini tidak ada manusia yang bersih dari salah, tidak ada. Karena beliau bersabda, kullu bani Adam khata.
wa khairul khatta'ina at-tawwab. Ya. Semua anak Adam itu mesti salah. Dan paling baiknya orang salah mengaku kesalahannya untuk memperbaiki diri. Ya, jangan sampai salah dipertahankan benar. Saya harus menang sendiri. Nah ini, dan demikian juga seorang istri hendaknya sering minta maaf kepada suami ketika salah. Jangan gengsi, karena orang yang paling dekat dengan kita adalah suami kita. Minta maaf. Sebagaimana suami kalau salah kepada istrinya minta maaf, kan itu hak adami. Hak adami lebih berat. Kalau kita salah kepada Allah Ta'ala, istighfar sudah cukup, tidak mengulangi lagi sudah cukup. Kalau salah dengan anak Adam berat, kalau tidak memaafkan bahaya, karena Allah Ta'ala beri hak kepada anak Adam. Makanya kita jangan sampai berbuat salah kepada tetangga, berbuat salah kepada orang lain. Karena apa? Doanya orang dizalim itu dikabulkan. Beliau bersabda, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati doanya orang dizalimi, karena Allah Ta'ala tidak menghalangi doa orang dizalimi. Ini unik kunci pada orang dizalimi. Maka memohon kepada Allah akan dikabulkan. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian istrimu, wa auladikum, anakmu itu aduwan lakum, jadi musuhmu. Nah, ya. Satu saat perang di rumah itu, kadangkala yang rewel itu suaminya, yang istrinya bagus, yang rewel suaminya. Dimana ya? Sesungguhnya sebagian suamimu itu musuhmu dan anakmu itu musuhmu. Lalu ketika kita dimusuhi oleh si istri, ya, si istri dimusuhi oleh suami, dimusuhi oleh anak, bagaimana? Fakhdharuhum, waspadalah, beri peringatan, ingatkan. Jangan memusuhi orang. Kita itu sama di rumah, satu rumah kok. Orang itu ada kesalahannya, masing-masing menyadari. Fakhdharuhum. Tetapi wa in ta'fu, kalau dia minta maaf kepada kita, suami yang marah kepada istri, suami minta maaf, si istri marah kepada suami, si istri minta maaf, wa tasfahu, dan mau membebaskannya, wa taghfiru, dan mau memintakan ampun dosa mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun juga lagi Maha Penyayang. Maknanya begini, kita dalam rumah tangga mesti ada cekcok, ada yang tidak keserasian satu sama lain, karena beda kita dengan si dia, beda seorang istri dengan si laki, apalagi beda dalam masalah ilmunya. Jelas akan terjadi persengketaan dalam rumah tangga. Solusinya, yang salah harus minta maaf. Ketika tidak minta maaf, yang suami tahu itu wataknya si istri demikian, tapi kita masih membutuhkan, maafkan si dia, mintakan ampun di hadapan Allah. Ya Allah, berilah yaitu kemudahan istri saya, lunakkanlah hati istri saya. Demikian juga seorang istri mendoakan, ya Allah, lunakkanlah hati suami saya. Nah inilah supaya kita menjadi baitina jannatina, rumah kita itu surga kita. Bayangkan kaum muslimin, kalau kita punya suami, punya istri baik, ya, kemudian punya anak, lalu kita ini meninggal dunia, dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam surga, mudah belia lagi. Bukankah itu satu keindahan? Satu keindahan. Kalau di dunia, oh seorang istri yang paling kita cintai, seorang istri mencintai, paling dicintai adalah suaminya. Bagaimana kecintaan nanti di akhirat? Tidak ada dibandingkan dengan kecintaan di dunia. Kemudian juga harus menjaga rahasia istri. Ya, kita harus menjaga, tidak boleh kita membongkar rahasianya istri di hadapan orang lain. Sebagaimana seorang istri tidak boleh membongkar rahasianya suami. Ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dia memberi penjelasan inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Paling jeleknya manusia besok pada hari kiamat. Paling jeleknya manusia. Ar-rajulu yufdi ila imraatihi. Seorang laki-laki itu bongkar aib istrinya di hadapan orang lain. Wa tufdi ilaihi, demikian juga seorang istri bongkar aibnya suaminya kepada orang lain. Nah, summa yansuru sirraha, kemudian menyebar rahasianya. Ini paling jeleknya manusia. Ya, jadi apapun kejelekan seorang istri kita simpan dan kita nasihati, tidak kita bongkar di hadapan orang lain. Apapun kejelekan seorang suami tidak boleh kita yaitu ungkap di hadapan orang lain. Karena dua-duanya ini adalah orang yang paling sayang. Beliau mengatakan ma ra'aitu al-mutahabbataini misla zawaj. Belum pernah saya melihat dua orang menjalin kecintaan seperti suami istri. Selanjutnya menanya keadaan istrinya. Perlu kita menanya. Mungkin kondisi seorang istri malu karena suaminya terlalu keras, atau seorang suami malu karena istrinya terlalu keras. Bisa menanya dengan lembut. Tentu istri gembira bila suami mau menanya tentang kesehatannya, kesulitannya, hal-hal yang akan menjalin hubungan baik antara suami istri. Makanya ada hadis an Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah menanya kepadaku, menanya kepada Aisyah yang itu istrinya, inni la'alamu idza kunti anni radiyah, sesungguhnya saya akan tahu kalau seandainya engkau si Aisyah senang, ya, karena kesenangan itu muncul dari mulutnya. Maghrib ya, belum ya? Sudah. La haula wala quwwata. Jamnya saya mati. Baik, waktunya sudah maghrib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.